thousands of young protesters have taken to the streets of Kathmandu in a powerful youth movement called the Gen Z Revolution. Selama bertahun-tahun, masyarakat menyaksikan gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga mereka. Banyak anak-anak elit politik memamerkan mobil sport, jam tangan, hingga perhiasan mewah. Mereka juga tak jarang memamerkan pesta glamor dan liburan ke luar negeri di media sosial. Sementara rakyat harus berjuang menghadapi inflasi, pengangguran, dan minimnya kesempatan kerja. Sebagai info, Nepal adalah salah satu negara dengan tingkat pendapatan per kapita terendah di Asia Selatan. Ekonomi negara itu rapuh dan sangat bergantung pada remitansi pekerja migran di luar negeri. Nah, kombinasi antara kondisi ekonomi yang sulit dari rakyat dan gaya mewah para pejabat inilah yang pada akhirnya membuat makin besarnya jurang kepercayaan rakyat pada pemerintah hingga pada akhirnya pada 9 September 2025, Nepal dilanda kerusuhan politik terbesar dalam sejarah. Ribuan demonstran yang didominasi generasi muda memprotes yang mereka sebut korupsi, nepotisme, dan upaya sensor online. Bentrokan pun terjadi, dengan para elit politik jadi sasaran. Rumah mereka dibakar dan banyak pejabat dihajar. Hingga pada akhirnya pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli tak terelakkan. Dan inilah rangkuman dibalik runtuhnya Nepal dari tangan Perdana Menteri mereka, Sharma Oli. Nepal, negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan China dan negara seperti India itu, saat ini tengah berada di badai sosial dan politik. Ekonominya rapuh, dengan tingkat pendapatan per kapita yang masuk ke daftar terendah di Asia Selatan. Di dalam negeri, rakyat juga kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Dan itu diperparah dengan harga kebutuhan yang terus menekan. Generasi muda, terutama Gen Z, pun merasa putus asa menghadapi masa depan yang suram. Namun di balik kondisi tersebut, ada pemandangan yang justru membuat rakyat semakin marah. Para politisi dan keluarganya hidup dengan kemewahan mencolok. Jauh di sana, banyak anak-anak pejabat yang kemudian dijuluki Nepo Kids. Seringkali dengan santainya memamerkan tas Gucci, jam tangan dan sepatu mewah, liburan ke Eropa, pesta eksklusif, hingga kuliah di universitas mahal luar negeri. Semua itu dipamerkan di Instagram, TikTok, hingga Snapchat. Nah, fenomena ini meledak menjadi viral. Tagar #NepoKid mendominasi media sosial Nepal. Bagi Gen Z Nepal, ini bukan sekedar soal iri hati. Mereka melihat jelas jurang dalam sistem. Pengangguran tinggi, korupsi merajalela, sementara kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi keluarga politik. Sialnya, bak sebuah bensin yang penuh amarah ketika pemerintah mencoba membungkam suara dengan melarang 26 platform media sosial di negara tersebut. Jadi, kebijakan memblokir media sosial, tempat anak muda bersuara dan melampiaskan frustasi inilah yang jadi titik balik besar. Nggak bisa bersuara di media sosial, mereka turun ke jalan. Pada 8 September 2025, demonstrasi besar yang dipimpin anak muda meledak di Kathmandu dan kota lain. Bentrokan dengan polisi dilaporkan menyebabkan korban jiwa, di mana menurut laporan, saat massa mencoba masuk kompleks parlemen, setidaknya 19 tewas pada hari itu. Jatuhnya korban jiwa dengan jumlah yang tak sedikit inilah yang membuat demonstrasi semakin besar. 9 September, chaos tak lagi bisa terbendung. Gedung parlemen di New Baneswar diserang dan dibakar oleh massa protes. Gedung ini merupakan pusat dari Parlemen Federal Nepal. Selain itu, Singha Durbar, kompleks administratif utama, juga dilalap api dengan protes tersebut. Tak hanya gedung pemerintah, kediaman para tokoh politik juga diserang. Mulai dari rumah Perdana Menteri KP Sharma Oli yang diserang dan dibakar. Lalu rumah Presiden Rashtrapati Bhavan juga dibakar oleh para demonstran. Hingga rumah Jalannath Kanal, mantan Perdana Menteri, turut dibakar. Di mana tragisnya, istrinya, Raja Laxmi Chitrakar, turut jadi korban meninggal terbakar. Ya, hari itu Nepal runtuh. Markas partai-partai besar seperti CPN, UML, dan Nepali Kongres dirusak dan dibakar. Fasilitas pemerintah seperti Departemen Pekerjaan Umum dibakar dan rusak parah.
kantor Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang juga menjadi sasaran kerusuhan. Bahkan penjara Kailali diserang oleh demonstran yang menyebabkan semua narapidana kabur. Lalu, banyak mobil dibakar dan dirusak, baik kendaraan pemerintah maupun milik pribadi pejabat. Hingga yang gak kalah luput dari sasaran, kantor-kantor pers, termasuk media besar yang selama ini mendukung pemerintah, juga mendapat kerusakan akibat pembakaran dan penjarahan. Lihatlah bagaimana rumah Menteri Luar Negeri diserbu dan dipukuli. Atau, lihatlah bagaimana orang membakar rumah Menteri Energi Nepal, Deepak Khatka. Dengan uang tunai ditemukan di kediaman menteri itu dilempar ke udara. Lihat juga bagaimana pejabat dievakuasi dengan menggunakan heli-korean. Terkepung aksi protes. Ya, hari itu kekuatan rakyat Nepal nampak tak terbendung. Polisi Nepal bahkan harus mundur menghadapi people power di Nepal. Perdana Menteri Nepal mundur akibat protes besar yang terjadi di Nepal dengan protes Gen Z yang semakin memanas. Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mengajukan pengunduran diri. Dalam suratnya ke Presiden Ramchandra Paudel, Oli menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk membantu penyelesaian konflik secara konstitusional. Sebagai gantinya, Presiden Paudel langsung memulai proses penunjukan Perdana Menteri pengganti dan memanggil para pemimpin demonstran untuk berunding. Tujuannya meredam ketegangan politik dan membuka ruang dialog. Selain itu, pemerintah juga mencabut sosial media ban yang memicu protes sejak awal. Kementerian Komunikasi mengumumkan akan memberikan kompensasi bagi korban tewas dan perawatan gratis bagi yang luka-luka, serta membentuk panel investigasi untuk menyelidiki kekerasan dalam 15 hari. Tentara pun akhirnya mengambil alih lapangan. Tentara dikerahkan ke ibu kota dengan Kepala Angkatan Darat Ashok Raj Sigdal menyerukan peredaman aksi kekerasan dan ajakan untuk berdialog. Militer menegaskan komitmen menjaga nyawa dan properti warga. Meski begitu, protes tidak berhenti pasca undur diri Oli. Massa, terutama generasi muda, meminta reformasi sistematis, bukan sekedar pergantian pemimpin. Aksi pun berlanjut meski Presiden menghimbau ketenangan. Bendera One Piece di Nepal. Seperti di Indonesia, di mana bendera One Piece sempat jadi ikon perlawanan, di Nepal pun bendera itu ikut berkibar dalam gelombang protes. Saat protes meletus di Nepal pada 8 hingga September 2025, para demonstran muda, terutama Gen Z, mengadopsi simbol bendera Straw Hat Pirates dari anime One Piece sebagai lambang perjuangan mereka melawan sensor digital dan korupsi. Bendera ini menampilkan tengkorak mengenakan topi jerami di atas tulang bersilang dan dikenal dalam anime sebagai simbol kebebasan, keberanian, dan perlawanan terhadap penindasan. Yap, tren ini pertama kali naik di Indonesia ketika supir truk mengibarkan bendera One Piece saat demo menjelang Hari Kemerdekaan Agustus 2025. Dan kini Nepal mengambil simbol yang sama, menjadikannya alat ekspresi global generasi muda, menyatukan semangat yang sama, melawan elitisme yang membungkam kebebasan digital. Ya, apa yang terjadi di Nepal saat ini adalah bukti jika kekuatan rakyat di atas segalanya. Ini bukan hanya soal runtuhnya pemerintahan, bukan pula sekedar pengunduran diri seorang Perdana Menteri. Ini adalah peringatan keras bagi para elit di seluruh dunia, bahwa jurang antara rakyat dan penguasa tidak bisa terus dibiarkan menganga. Generasi muda dengan keberanian dan kreativitas mereka kini menemukan bahasa baru untuk perlawanan. Nepal runtuh bukan karena kekuatan asing, tetapi karena rakyatnya sendiri berkata, cukup sudah. Dan pertanyaan yang tersisa kini, apakah fenomena ini hanya akan berhenti di Nepal
atau menjadi gelombang global yang siap menghantam negara-negara lain dengan masalah yang serupa. Satu hal yang jelas, dunia sedang menyaksikan era baru, era di mana rakyat tidak lagi takut melawan elit yang korup.